Pernah kepikiran nggak sih setiap email yang kita kirim, setiap tugas yang kita selesaikan, bahkan setiap kebaikan kecil yang kita lakuin hari ini, itu semua tuh bukan sekedar rutinitas loh. Tanpa sadar, kita itu lagi memahat diri kita di masa depan. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas gimana caranya kerjaan kita hari ini jadi investasi paling nyata untuk hari esok. Nah, kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama kutipan ini. Katanya, perbedaan antara diri kita hari ini dan 5 tahun lagi itu cuma dua, buku yang kita baca dan orang-orang yang kita temui. Sederhananya, kita ini adalah hasil dari apa yang kita konsumsi, baik itu informasi maupun pergaulan. Ya, ini fondasi dasar pengembangan diri lah. Tapi, gimana kalau ternyata prinsip ini jauh lebih dalam dari itu? Gimana kalau ini bukan cuma soal sukses di karir atau jadi kaya? Gimana kalau ternyata setiap langkah kecil kita, setiap tetes keringat kita, itu nggak cuma ngebentuk masa depan kita di dunia, tapi juga punya bobot yang abadi. Sesuatu yang dicatat selamanya. Wah, mari kita bedah lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari prinsip dasarnya dulu ya. Ini kedengarannya simpel. Tapi kalau benar-benar diresapi, ini bisa mengubah cara pandang kita total. Intinya gini, masa depan itu bukan sesuatu yang pasif, yang tiba-tiba datang gitu aja. Enggak. Masa depan itu adalah sebuah bangunan yang kita bangun sendiri, bata demi bata, dengan semua yang kita lakukan. Ya, hari ini. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Kita nggak akan bisa panen kalau kita nggak pernah nanem. Anggap aja setiap usaha, setiap kerja keras, bahkan setiap niat baik yang kita lakuin hari ini, itu kayak benih. Benih yang nantinya bakal tumbuh jadi pohon kesuksesan di dunia, sekaligus jadi naungan buat kita di kehidupan setelahnya. Nah, sekarang kita coba geser sedikit ya. Kita lihat dari kacamata spiritual. Pernah bayangin nggak kalau kerjaan kita, mau itu cuma balasin email, ngajar di kelas, atau bahkan ngebangun jembakan, bisa punya nilai yang setara dengan ibadah? Gimana caranya ngubah rutinitas yang membosankan jadi sesuatu yang sakral? Coba deh, perhatiin kata pertamanya. Pekerjalah. Itu bukan saran loh, tapi perintah. Langsung. Ayat ini benar-benar ngubah status pekerjaan kita dari yang tadinya cuma buat cari duit, jadi sebuah amanah. Coba bayangin deh, setiap hal yang kita kerjakan itu disaksikan langsung oleh Tuhan. Wah, itu ngubah segalanya kan? Jadi, apa nih pelajarannya buat kita? Oke, pertama, nggak ada kerjaan yang sia-sia. Semuanya dilihat. Kedua, niat kita itu bisa mengubah kerjaan yang biasa aja jadi ibadah yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang paling penting itu bukan hasilnya harus sempurna, tapi kesungguhan kita selama prosesnya. Itu yang dinilai. Nah, kutipan ini nih ngebawa kita naik level lagi. Konsepnya adalah keunggulan, atau dalam bahasa Arab itu itkan. Jadi ini bukan lagi sekedar yang penting kerja, tapi menyempurnakan pekerjaan. Profesionalisme itu jadi semacam tindakan cinta. Bekerja dengan sebaik-baiknya, itu cara kita bilang terima kasih pada Sang Pencipta. Oke, teori doang kan nggak cukup ya. Yuk sekarang kita lihat buktinya langsung dari sejarah. Gimana sih orang-orang hebat zaman dulu menerapkan prinsip ini dalam hidup mereka? Anggap aja mereka ini cetak biru berjalan dari semua yang lagi kita omongin. Lihat deh dua sosok luar biasa ini. Di satu sisi ada Umar bin Khattab, seorang pemimpin negara adidaya pada masanya, tapi malam-malam masih jalan sendiri buat mastiin rakyatnya aman. Buat beliau, kekuasaan itu ya kerja tanpa henti. Terus di sisi lain ada Abdurrahman bin Auf di tengah pasar. Seorang miliarder yang bangun bisnisnya dari nol dan semua hartanya dipakai buat bantu orang lain. Satu di pemerintahan, satu di bisnis. Tapi prinsipnya sama persis. Kerja itu ibadah, hasilnya buat umat. Oke, itu kan contoh dari masa lalu ya. Pertanyaannya, apa prinsip ini masih relevan di zaman kita yang serba cepat dan penuh distraksi ini? Jawabannya, jelas masih. Banget. Yuk, kita lihat gimana prinsip abadi ini bekerja di dunia modern. Coba deh kita lihat Muhammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian. Dia nggak duduk diam menunggu keajaiban buat ngatasin kemiskinan di sekitarnya. Enggak, dia lihat ada masalah, terus dia bekerja. Dia mulai dengan satu ide kecil yang waktu itu dianggap mustahil sama banyak bankir, ngasih pinjaman ke orang miskin tanpa jaminan apapun. Dan ini kuncinya, Grameen Bank itu nggak muncul dalam semalam. Sama sekali nggak. Itu adalah hasil kerja keras yang konsisten, bertahun-tahun, persis kayak pohon. Apa yang dia tanam sebagai benih kecil puluhan tahun lalu, sekarang udah tumbuh jadi pohon raksasa yang menaungi jutaan orang. Itulah kekuatan dari konsistensi. Tapi, pahlawan sejati itu bukan cuma mereka yang namanya masuk berita loh. Pahlawan sejati itu bisa jadi guru anak kita, perawat yang ngerawat kita waktu sakit,
atau bahkan petani yang kerja di bawah terik matahari biar kita bisa makan. Mereka-mereka ini yang kerja tulus setiap hari. Dunia mungkin nggak ngasih mereka piala, tapi di catatan abadinya Tuhan, kerja keras mereka itu nilainya luar biasa. Nah, setelah dengerin semua kisah inspiratif tadi, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Gimana dengan kita? Gimana caranya kita bisa mulai menanam pohon masa depan kita sendiri? Mulai hari ini. Yo, kita pakai lagi metafora ini. Anggap hidup kita ini sebuah ladang. Setiap hari kita dikasih pilihan mau nanam benih apa. Kalau kita nanam benih malas-malesan, ya nanti panennya penyesalan. Tapi kalau kita nanam benih kerja keras dan integritas, kita bakal panen kesuksesan dan ketenangan. Pilihannya 100% ada di tangan kita. Oke, terus gimana cara praktisnya? Ada 3 langkah simpel aja. Pertama, niat yang tulus. Sebelum mulai kerja, coba deh diam sebentar, tanya ke diri sendiri, kenapa gue ngelakuin ini? Kedua, bekerja dengan sempurna. Apapun kerjaan kamu, jadiin yang terbaik. Dan ketiga, jaga konsistensi. Ingat, hujan badai yang cuma sebentar, itu kalah sama tetesan air yang jatuh terus-menerus. Jadi sebagai penutup, ingat ini baik-baik ya. Bekerjalah dengan iman, hiduplah dengan amanah. Dan yang terpenting, yakinlah, nggak ada satupun usaha tulus yang bakal sia-sia. Semuanya dicatat, semuanya bernilai. Saya akan tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir, buat direnungkan. Nanti, setelah ini, waktu Anda balik lagi ke kerjaan, ke aktivitas masing-masing, coba tanya ke diri sendiri, di ladang kehidupan saya ini, benih apa ya yang lagi saya tanam hari ini?